Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di hari ini, hari Kamis ya, tanggal 27 April 2023. Dan seperti biasa kami akan ajak Anda untuk berbincang banyak topik berita, tapi kita ajak Anda untuk membaca berita di balik beritanya bersama saya, Hers Bunarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Dan Mas Ersu, kira-kira apa saja nih list berita kita hari Ya, ini? kalau berita politik itu saya kira yang paling menarik kan tentu saja kemarin P3 akhirnya mengumumkan calon presidennya, yakni ini mendukung PDIP ya, Ganjar Pranowo. Tetapi yang menarik kan sebelumnya itu sudah beredar luas bahwa P3 akan mengusung juga Sandiaga Uno gitu ya. Mhm, Tapi sampai mhm. kemarin tidak disebut itu nama Sandiaga Uno, dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata belakangan Pak Muhammad Mardiono, ketua PLT, ketua umum P3 tuh ngomong bahwa sampai sekarang Sandiaga Uno itu belum jadi kader PDIP, kader P3. Ini kan mengejutkan, sementara dia sudah pamit dari Gerindra. Ini apa yang terjadi? Ini menurut saya juga sangat menarik, itu kita bahas. Dan tentu saja posisinya ini berkaitan dengan, kalau ngomongin Gerindra ya ngomongin Pak Prabowo gitu ya. Yang Iya. ini dikutip oleh seorang aktivis ini, sahabat lama juga, Bitor Suryadi, ini yang menyebut bahwa dia mendapat informasi A1. Wah, sekarang orang selalu nyebutnya gitu aja, A1. Saya nggak pernah sih, saya nyebut biasanya A1 gitu. Biasanya kita sumber yang terpercaya gitu ya. Tapi kalau Mhm, A1 itu kan nantinya kesannya luar biasa gitu, bahwa Pak mhm. Prabowo tuh marah sekali karena pengumuman Ganjar itu, dan kemudian dia ini untuk kaitannya dengan batu tulis, berarti ini pengkhianatan yang beberapa kali. Dan kemudian ketika kemudian akhirnya datang ke Solo menemui Pak Jokowi yang tidak membuka open house, itu katanya di situ Pak Prabowo marah, apalagi dia ditawari menjadi wakil presidennya dari Pak Ganjar gitu ya. Mhm. Nah, ini kita kita nggak tahu yang di belakang itu apakah betul dari semacam itu, kemarahan semacam itu. Tapi yang jelas memang Pak Prabowo ketika ditanya oleh wartawan ketika apakah dia akan jadi calon wakil presidennya eh, Mhm. Ganjar, dia menyatakan sekarang partai saya ini udah agak besar. Kan gitulah dia jawabnya ya, karena maksudnya Iya. agak besar itu karena memang dari survei-survei yang ada itu, saya kira survei internal, bukan hanya sekedar survei yang dipublis oleh lembaga survei itu, Iya. suara Gerindra itu naik terus, dan itu memang ada di bawah PDIP gitu. Itu yang jadi yang terjadi itu. Itu saya kira topik yang nanti kita mesti bicarakan dengan apa, serius, Mbak. Tapi saya kira kita penting update beberapa kasus yang terjadi soal BRIN ya, peneliti BRIN yang sudah diperiksa kode etik, dan kemudian juga ada kasus yang ramai di Medan ya Mbak ya, yang Iya. seorang AKBP yang membiarkan anaknya menghajar Mhm. temannya sampai ini kasusnya mirip Dandi ya sebenarnya, Mario Dandi, tapi ini lebih parah karena ini ada orang tuanya seorang perwira polisi, perwira menengah, pangkatnya AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, atau kalau di tentara ini levelnya letnan kolonel, perwira menengah Mbak. Ini yang Mhm. justru membiarkan anaknya menganiaya orang lain, dan kemudian bahkan ketika ada yang mau memisahkan itu dicegah oleh dia. Dan yang Iya. kemudian kasusnya itu mengendap cukup lama gitu ya, sudah sejak bulan Desember sampai sekarang hampir 4 bulan. Kemudian karena banyak campur tangan sana sini, akhirnya kasusnya ini setelah viral diproses juga. Nah, saya kira itu Mbak topiknya. Saya usul sih Pak, kita bahas pendek-pendek yang kasusnya Andi Pangerang Hasanuddin, dan juga Pak AKBP Akhiruddin Hasibuan ya, bersama anaknya Mhm. Hadijah Hasibuan. Mhm. Iya. Iya, Mas Ersu, kalau perkembangan terakhir dari Andi Pangerang ini yang melakukan apa, persekusi begitu ya, bisa dikatakan demikian, tapi persekusi di dalam medsos gitu. Jadi melakukan ancaman itu kemarin kan sudah menjalani sidang etik begitu, Mas Ersu, di siang hari. Dan kemudian sesudah sidang kode etik itu, kabarnya itu memang prosedurnya eh, tidak langsung diputuskan saat itu juga. Hmm. Jadi terus kemudian yang melakukan sidang itu kemudian mereka akan berembuk dulu, dan kemudian sesudah ada keputusan itu keluar, maka nanti 7 hari sesudah keputusan dari sidang etik itu baru akan ada penetapan hukuman begitu. Hmm. Jadi diprediksi itu pada tanggal 9 Mei itu paling cepat itu baru akan ada
keputusannya itu apa, hukumannya itu berupa apa. Ya, Tapi yang jelas sudah kalau dinyatakan bersalah ya Mbak ya dia ya, jelas ya. ya, ya, tapi dalam sidang kode etik tersebut dinyatakan bahwa dia berkali-kali minta maaf dan dia menyatakan bahwa dirinya memang bersalah begitu. Tapi tentunya itu tidak menghapus begitu saja dari perilakunya begitu ya. Hmm. Terus kemudian kalau dari pihak Muhammadiyah sih jelas-jelas dia walaupun apa namanya, walaupun sekarang sudah ada sidang kode etik, tapi jelas-jelas agar ini diselesaikan secara hukum gitu. Jadi diselesaikan secara pidana, baik baik kepada Andi Pangerang maupun kepada Profesor Thomas Jamaluddin Oh begitu. Pak Thomas juga ya, Pak Thomas ini Iya, dilaporkan juga ya. Pak Thomas juga dilaporkan ke Bareskrim. Jadi itu pasangan begitu yang dilaporkan karena tidak mungkin juga ada kejadian yang menimpa Andi Pangerang ini tanpa adanya postingan dari Pak Thomas begitu. Jadi Ya. dianggap Pak Thomas ini, apalagi Pak Thomas dianggap oleh kalau kita melihat jejaknya ke belakang sudah berkali-kali rupanya Mas Hersu Hmm. dari tahun, bahkan saya ketika kemarin media gitu mengikuti jejaknya dari tahun 2012 2013, saya runut lagi ke belakang bahkan 2009 pun ini sudah memang sikap Pak Thomas seperti itu. Jadi menganggap bahwa metode yang dilakukan Muhammadiyah itu memang sudah usang dan itu selalu dikatakan berkali-kali begitu. Dan mungkin puncaknya saat ini dengan dia membuat postingan bahwa mereka tidak mengikuti arahan dari pemerintah apa dan sebagainya begitu ya. Jadi ya inilah tahun ini itu kemudian puncaknya, dan kesabaran Muhammadiyah selama bertahun-tahun selama ini mendiamkan apa segala macam ya akhirnya sekarang pecah lah. Ya, ya. Dan kemarin sempat muncul kabar mengutip polisi bahwa Andi Pangerang itu ketika diperiksa di Polres Jombang, dia dimarahi oleh ibunya dan ibunya mengaku sebagai warga Muhammadiyah begitu ya. Tapi ini kutipan dari polisi yang memeriksanya dan kemudian rupanya pengurus daerah Muhammadiyah Jombang melakukan klarifikasi dan dipastikan bahwa dia bukan warga Muhammadiyah gitu si keluarga ini. Walaupun kalau kita kalau kita runut kemarin yang kita bahas ya dari postingan-postingan si Andi Pangerang jauh sebelum ini, jauh sebelum kasus ini muncul kan dia ngaku bahwa dia lahir di Rumah Sakit Muhammadiyah Jakarta Selatan, kemudian dia SD Negeri 5 juga di Muhammadiyah gitu. SD Muhammadiyah 5 ya, bukan SD Negeri Muhammadiyah ya, SD Muhammadiyah 5. Jadi dia sebenarnya cukup dekat dengan Muhammadiyah. Dan memang sebenarnya kalau perempuan yang bukan Muhammadiyah, biasanya kalau orang ngerti organisasi Muhammadiyah nyebutnya bukan Muhammadiyah, dia Aisyah gitu loh, anggota Aisyah sama dengan kayak NU. Ya ini dia fatayat lah gitu, muslimah atau apa kan gitu-gitu ya. Jadi tapi oke lah itu mungkin saja itu karena polisinya salah mengutip atau apa kita nggak tahu, tapi yang paling penting bahwa kasus ini akan terus bergulir dari sisi kode etik dan juga dari sisi pidananya Mbak ya gitu. Ini penting untuk dipastikan, bukan sekali lagi kita bukan tipikal orang yang senang apa sedikit ke polisi, tapi ada beberapa kasus yang dampaknya itu memang sangat serius, itu memang perlu ditangani oleh kepolisian gitu ya Mbak. Iya, Ya, iya, betul sekali Mas Heru. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan ya. Karena ya. di media sosial netizen itu sudah membanding-bandingkan. Bahkan dibandingkan salah satunya adalah dengan Ustadz Maher almarhum. Ketika Hmm. itu dia sudah minta maaf dan kemudian terhadap perkataannya apa segala macam, dia dalam keadaan sakit pun dia ditahan. Hmm. Terus kemudian dia untuk berobatnya gitu sepertinya juga sangat ketat begitu ya. Padahal dia menginginkan ada pengobatan dan dirawat di luar dan sebagainya hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi itu bahkan sampai muncul lagi kejadian itu begitu. Artinya terus kemudian juga ada nama-nama yang lain, misalnya kalau seandainya tokoh ini yang mengatakan begitu ya, tokoh oposisi begitu yang mengatakan hal yang serupa, mungkin ini sudah gemparnya berapa kali lipat dari yang terjadi sekarang begitu. Dan juga para buzzer atau para pembela dari hal-hal yang seperti ini begitu ya Mas Hersu, yang sering melakukan persekusi, kenapa sekarang menjadi diam gitu setelah orang yang dari kelompoknya dia sendiri kemudian melakukan pengancaman seperti ini. Jadi ini cukup ramai. Kalau seandainya ini tidak ditangani secara adil, maka saya khawatir ini malah justru tidak akan pernah selesai begitu. Kita pindah ke Medan tuh Ya, yang polisi AKBP tadi itu kasusnya juga cukup menarik itu Mbak Agi ya. iya, iya, iya. Ini viral sekali Mas Hersu ya. Jadi selama 3 hari belakangan ini sejak ada postingan dari
akun yang di Twitter @mazini kalau tidak salah namanya ya, yang dia membongkar kasus ini begitu, dan kemudian rupanya dia juga kenal dengan kakak dari si korban, yaitu kakak korban yaitu Ken Admiral, ini namanya agak unik ya. Dan rupanya kakaknya ini adalah seorang selegram yang lumayan terkenal begitu ya Mas Ersu, sehingga ketika si kakak ini juga terlibat dalam kasus ini dan dia memposting itu, banyak sekali kemudian yang kemudian ikut membaca begitu. Nah, ini seperti ini Mas Ersu, seperti Mas Ersu tadi bilang ya, mengingatkan kita kepada perilaku si Mario Dendi begitu kepada David begitu. Dan itu videonya itu nggak tega banget ngelihatnya. Jadi kepala dibentuk, kita nggak bisa tayangkan videonya karena mungkin akan dapat peringatan dari YouTube begitu ya. Tapi yang jelas teman-teman bisa melihatnya itu di akun Mazani itu di Twitter gitu, karena di beberapa misalnya kayak Instagram itu sudah di blur begitu ya. Instagram juga cukup ketat soalnya untuk kasus-kasus semacam ini. Tapi di situ terlihat betul bahwa sudah tidak bisa dihitung lagi berapa kali kepala dari Ken Admiral ini dibenturkan ke lokasinya itu ada di depan garasi dari rumah Pak Akhirudin, AKBP Akhirudin Hasibuan tersebut begitu. Dan kemudian cukup panjang video itu begitu. Sehingga ketika kemudian ada orang yang bermaksud melerai pun juga dihalangi begitu Mas Hersu. Dan kalau berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh polisi 2 hari yang lalu ketika mereka melakukan konferensi pers, itu ternyata peran Pak Akhirudin Hasibuan ini luar biasa pada kejadian tersebut, karena dia justru ketika kejadian itu terjadi, dia justru menyuruh orang untuk mengambil senapan laras panjang begitu ya untuk menakut-nakuti. Dan kemudian si Ken Admiral ini kan kejadiannya malam hari, tengah malam begitu ya, dini hari itu mendatangi rumah tersebut bersama temannya, dan temannya ini dihalang-halangi untuk membantu Ken Admiral. Jadi betul-betul malah justru dia memprovokasi dengan dia mengatakan pukul sampai puas dek gitu. Jadi ini ya luar biasa, ada polisi dengan pangkat perwira menengah melakukan kalau seandainya itu terjadi di luar pun seharusnya dia melerai begitu ya, menghalangi. Ini terjadi pada keluarganya sendiri yang brutal, beringas, sadis begitu, anaknya sendiri malah justru didorong untuk melakukan kesadisan itu terhadap seseorang yang tidak berdaya begitu. Ya, ya, ya. Dan dia ternyata punya sejarah soal kekerasan nih Mbak ya. AKBP Akhirudin ini dalam kasus di mana di Deli Serdang kalau tidak salah ya, dia pernah melakukan kekerasan terhadap seorang tukang parkir gitu hanya karena ditegur dia menempati parkir tempat sepeda motor, dia disuruh pindahkan dan dia marah. Dan itu dihajar juga tukang parkirnya gitu, dan tukang parkirnya juga cukup tua itu. Dulu saya nggak tahu kasusnya itu seperti apa ya, waktu itu nggak ada penanganan seperti ini ya. Iya, tidak ada, tapi memang terus kemudian ada kasusnya menguap begitu saja gitu ya, tapi sempat itu menjadi pemberitaan gitu Mas Herstu. Nah ini mungkin bagi teman-teman off the record yang tidak mengikuti kasus ini kejadiannya adalah terjadi pada tanggal 21-22 Desember yang lalu Mas Herstu ya. Jadi yang Akhirudin, yang dengan yang Ken Admiral ini ya. Betul. Jadi kejadian itu sudah terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu si Ken Admiral ini rupanya berkuliah itu di Manchester di UK di Inggris begitu. Dan kemudian sementara kalau Aditya Hasibuan anak dari Pak Akhirudin ini ada di Indonesia. Jadi mereka awalnya melakukan percakapan karena mereka memang sudah berteman begitu, saling mengenal, melakukan percakapan, dan di mana dalam percakapan tersebut, chat tersebut, si Ken Admiral ini menanyakan kepada Aditya mengenai soal hubungannya dia dengan seorang wanita begitu yang juga adalah temannya dia, wanita tersebut. Jadi ini hampir mirip juga dengan kasus David dan Mario, adalah soal wanita, dan rupanya itu tersinggung ketika Ken balik ke Indonesia pada bulan Desember, kemudian di stop pada sebuah SPBU itu pukul sekitar 10 malam menurut kronologis dari polisi, dan kemudian di situ dia diajak untuk ayo main, ayo nongkrong begitu, tapi dia mengatakan saya tidak bisa, kamu lihat saya bersama siapa, dia bersama keponakannya pada saat itu di mobil tersebut, dia tidak bisa meninggalkan keponakannya. Jadi terus kemudian si Aditya ini marah, memukul mobil dan juga menendang kaca spion sehingga kaca spionnya pecah begitu ya, atau rusak. Dan kemudian pada hari itu juga, tapi sudah berganti hari pada pukul sekitar 2 malam, si Ken Admiral ini karena takut
kejadian itu, yaitu kaca spion rupanya cukup mahal gitu. Dia takut ketahuan oleh orang tuanya nanti, maka tengah malam dia paksakan untuk datang ke rumah dari Aditya tersebut yang rupanya adalah anak dari Pak Akhirudin Hasibuan tersebut. Nah, ketika di situ kemudian yang keluar pertama ketika anak ini datang yaitu untuk minta pertanggungjawaban, minta ganti begitu untuk kaca spionnya. Dan kemudian yang keluar adalah Pak Akhirudin dan juga kakak dari Aditya. Nah, terus kemudian selanjutnya terjadilah penganiayaan itu, Mas Hersu. Jadi sebetulnya kasusnya itu bukan kasus yang sangat besar, tapi ditangani menjadi seperti ini dan kemudian ini betul-betul mirip, hampir mirip dengan Mario Dendi karena kemudian ketahuan bahwa Pak Akhirudin ini ternyata LHKPN-nya hanya 467 juta begitu ya. Tapi ternyata dia memiliki Rubicon, dia memiliki Harley begitu dan kemudian dia dari postingan-postingan dia di Instagram gitu dia sering touring-touring bersama klub Harley Davidson begitu. Tapi kan ketua umum HDCI Harley Davidson Club Indonesia itu adalah Ahmad Saroni. Ahmad Saroni ini kan dari IMI ya Mas Hersu, dari Komisi 3 DPR. Dia mengatakan di akun Instagramnya bahwa kalau seandainya ini memang betul yang menaiki Harley karena dia memposting dia naik Harley dan kemudian berdiri di atas Harley dan mengebut gitu di jalan raya. Maksudnya ini rupanya memang hedon dan senang tampil begitu. Dan kemudian dikatakan kalau seandainya ini saya sebagai ketua umum saya minta agar HDCI yang di Medan memecat dia kalau seandainya dia anggota. Tapi setelah ditelusuri dia memakai jaket HDCI Bandung, pihak HDCI Bandung mengatakan bahwa dia tidak tercantum namanya di sana dan di Medan pun juga mengatakan namanya tidak tercantum di sana. Jadi entah itu jaket dari siapa begitu Mas Hersu. Jadi ini jadi terbongkar. Jadi selain soal penganiayaan, soal harta kekayaannya dan tadi malam itu rumahnya digeledah begitu. Ini dia sedang dalam penempatan patsus, penempatan khusus dan anaknya juga ditahan, terancam hukuman 5 tahun. Ini luar biasa. Ya, mirip ya kasusnya, mirip tapi ini langsung melibatkan si bapaknya gitu ya. Ada soal pamer, aksi kekerasan dan sebagainya dan soal perempuan. Persis sama kasusnya ya. Ini tangan Tuhan bekerja. Saya kira mungkin doanya tukang parkir yang dulu dianiaya oleh Pak Akhirudin Hasibuan ini baru terwujud sekarang gitu ya kan. Doanya orang kecil yang teraniaya itu biasanya kan mau saja maaf hati-hati loh ya. Dengan sembarangan dengan orang kecil. Jangan banyak orang kecil, pada binatang, pada alam pun kita tidak boleh melakukan tindakan yang semena-mena gitu. Karena ya itu tadi pasti suatu saat akan muncul karma, semacam kemarahan yang dibalaskan semacam itu. Oke. Sekarang saya kira kasusnya sudah ditangani oleh kepolisian Polda Sumatera Utara ya, dia juga dinonaktifkan dan dipatsus. Ini saya kira nanti dia pasti akan menjalani sidang kode etik dan juga pidananya dan anaknya juga akan menjalani sidang pidana. Mudah-mudahan ini karena dia keluarga polisi. AKBP Akhirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan fungsi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Dan yang bersangkutan sudah dicopot jabatannya sejak tanggal 7 April, 3 April ya, 3 April tahun 2023 ya. Jadi bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya sebagai KBO Diresim Narkoba Polres Sumatera sejak tanggal 3 April. Ini tidak ditutupi lagi dan sebenarnya dengan modus seperti yang dilakukan oleh si Mario Dandi maupun Sambo ini netizen harus terus kawal terus gitu ya. Ya, no viral, no justice. Gitu. Iya. Bahkan Ahmad Saroni juga dia dalam kapasitas sebagai anggota Komisi 3 begitu yang membawa soal Wakil ketua malahan ya, dia meminta agar Pak Akhirudin ini dipecat begitu Mas Hersu karena memang kelakuannya ini sudah luar biasa begitu. Nah, kita harus kawal
betul Mas Hersu. Ini Ya. jangan sampai lepas begitu saja begitu. Yes, oke. Mari kita tinggalkan Andi Pangerang karena sudah tangani oleh Majelis Kode Etik dan nanti juga perkara pidana jalan. Ini Pak Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan ini saya kira juga harus jalan nih kasus pidananya dan juga kasus kode etiknya ya Mbak ya. Dan media kan media sosial terutama kan harus terus mengawal kasus ini. Nah, kita ke Jakarta, kita sekarang balik ini lagi peristiwa soal pencapresan. Ini menarik ya terkait kasus ini saya kira satu paket antara Sandiaga Uno dengan Pak Prabowo ini karena kelihatannya sebelumnya memang muncul apa ya suasana yang tidak enak ya kelihatannya proses pengunduran diri Sandiaga Uno itu dari Gerindra karena kita udah lama dengar soal Sandiaga Uno-nya akan mundur dari Gerindra kan sejak awal bahkan dulu Dasko ya Pak Ketua harian dari Gerindra bahkan sempat udah menyatakan bahwa waktu itu dia mengaku mendengar dari teman-teman di fraksi di DPR, fraksi P3 di DPR bahwa Sandiaga Uno itu akan mengundurkan diri dan pada waktu itu dibantah oleh Sandiaga Uno dia masih terus bersama Gerindra. Tapi belakangan ini tarik menarik gitu dan jadi menarik sekali karena Saiful Muzani misalnya juga itu meskipun dengan nada yang datar tapi itu menunjukkan kemarahan dari Gerindra bagaimana mereka merasa dikhianati oleh Sandiaga Uno begitu ya. Dan yang seperti saya sebutkan tadi ini yang cukup mengejutkan adalah hari ini kan kemarin kan kita udah kemarin lusa ya. Saya kira kan kita udah dapat banyak tuh poster-poster di media sosial ya yang menyebutkan bahwa Sandiaga Uno akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo dan itu berarti PDIP dengan P3 berkoalisi. Ini kan ini menarik. Jadi ada satu persoalan KIB dan kedua juga persoalan Gerindra. Ini saya kira menarik kalau kita bahas. Nah, dari mana ya kita mau membahasnya ini mulainya ya Mbak Agia? Iya, kita tahu bukan besok ya, hari ini kan ada pertemuan KIB juga sesudah kemarin itu Ini koalisi apa nih? Koalisi Indonesia Bersatu atau Koalisi Indonesia Bubar? KIB ini. Koalisi Indonesia Bubar atau Koalisi Indonesia Berubah gitu ya? Ya. Kan menurut apa yang sekarang kan posisinya berarti P3 sudah mendukung Ganjar. Padahal sebelumnya mereka selalu mengatakan bahwa calon bisa dari luar memang begitu, tapi mereka akan mengumumkan itu secara bersama-sama begitu. Mereka akan berembuk, tapi toh akhirnya itu pecah juga, P3 yang mendahului. Dan kemudian, sebenarnya gini, kan konteksnya ini kalau dalam konteks KIB yang lama ya Mbak ya, mendukung Ganjar itu nggak mengejutkan karena memang itu kan disiapkan untuk itu, disiapkan untuk skocinya Pak Jokowi. Tapi ketika kemudian itu di take over oleh Ibu Megawati itu menjadi pertanyaan besar, kenapa kok kemudian P3 tetap memutuskan ke sana dan kalau memang itu dalam konteksnya Pak Jokowi yang menginginkan, saya kira PAN akan segera menyusul. Ini kan sama nih pasien rawat jalan semua nih kan dua partai ini kan gitu ya. Iya dan kemudian kemarin ada seperti sinyal begitu ya dari Tantowi Yahya yaitu yang sering berlaku sebagai jubir dari Golkar yang mengatakan bahwa Golkar dan Gerindra itu satu rahim sehingga pertemuan Pak Airlangga Hartarto beberapa hari yang lalu dengan Pak Prabowo itu adalah menunjukkan kedekatan kedua partai tersebut begitu. Ini kayaknya sinyal-sinyal bahwa keduanya ini akan bersatulah seperti yang sinyalmenkan selama ini bahwa Pak Prabowo itu akan menjadi capres dan kemudian Pak Airlangga akan menjadi cawapres. Dan kita menunggu Mas Hersu hasil dari pertemuan dari KIB ini karena kalau menurut PAN begitu walaupun P3 itu sudah mencalonkan atau mendeklarasikan Ganjar, tapi kalau Sandiaga pun berdua itu artinya KIB itu tidak bubar katanya begitu karena mereka berdua itu masih tetap dapat mendapatkan presidensial threshold yang 20% tersebut masih melampaui lah jumlahnya begitu Mas Hersu. Nah, tapi apakah PAN ini akan setia kepada Golkar begitu? Karena kan kalau kita melihat ini ada nada-nada juga PAN ini akan bergabung dengan PDIP begitu.
Jadi kita masih melihat karena sesudah itu pun ternyata Pak Jokowi kan kemarin Pak Zulhas bertemu dengan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, tapi katanya Pak Zulhas ketika ditanya oleh media dia juga mengatakan tapi disinggung-singgung sedikit lah soal politik juga. Dan kata Pak Zulhas, Pak Jokowi mengatakan bahwa akan mengundang para ketua umum partai ini untuk ngopi begitu untuk membicarakan soal next ini apa namanya next step begitu sesudah Ganjar dideklarasikan oleh PDIP. Ya, Ini ya, luar ya. biasa banget. Ini Pak Jokowi masih tetap menjadi apa ya masih tetap cawe-cawenya kuat sekali Tetap gitu ya. mencoba itu ya. Kan sebenarnya kita menarik, kita mesti mundur sebentar itu kalau ngomongin kasus Pak Jokowi ini kan ini koalisi besar ini kan munculnya tidak lama setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia Iya. 20 ya, dan pada waktu itu karena ini Pak Jokowi pasti merasa sangat kesal karena itu akibat dari PDIP lah, akibat dari Ganjar Pranowo, dari Wayan Koster, juga Hasto yang menyatakan menolak timnas U20 dari Israel untuk datang ke Jakarta untuk menjadi peserta dalam final Piala Dunia U20, dan akibatnya kan Indonesia yang sudah cukup lama mempersiapkan diri jadi tuan rumah batal gitu, dan Pak Jokowi itu tidak bisa menutupi kekecewaannya. Dia menyatakan rakyat Indonesia dan termasuk saya juga kecewa kan gitu ya Pak Jokowi, tapi menyatakan tapi kalau bisa udahlah kita jangan saling menyalahkan, tetapi saya perlu ingatkan bahwa harus dipisahkan antara olahraga dengan politik. Itu kan dia menyatakan begitu. Nggak lama kemudian kan muncul pembentukan koalisi besar itu, dan kita kan banyak publik yang menafsirkan bahwa koalisi besar itu adalah bentuk dari upaya Pak Jokowi untuk mengisolasi lah, mengcornering PDIP gitu. Tapi yang nggak kita nggak diduga juga oleh Pak Jokowi adalah ternyata tiba-tiba pada hari Kartini, Ibu Megawati mengumumkan pencapresan Kartono gitu ya, bukan Kartini yang dicalonkan kan gitu, karena bukan Puan Maharani tapi Pak Ganjar Pranowo kan begitu. Nah ini saya kira cukup mengejutkan gitu, dan tetapi yang kita lihat meskipun Pak Jokowi kelihatan ekspresinya betul-betul nggak happy, dia tetap pulangnya nenteng Ganjar kan gitu ya, pulang Ganjar, nenteng Ganjar satu pesawat, dan kemudian termasuk ngajak sholat Id keesokan harinya di Masjid Sultan Al Zain di Solo dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi kelihatannya masih tetap tidak mau kehilangan pengaruhnya gitu dalam soal ini. Nah, saya kira kaitannya kenapa Pak Jokowi juga menyatakan lewat Pak Zulhas akan mengumpulkan, diajak ngopi-ngopi koalisi besar tadi. Tapi pertanyaannya kalau kita kemudian baca statementnya Betor Suryadi ya, salah satu aktivis Repdem gitu, ini dia pernah jadi caleg PDIP ini, seingat saya si Betor Suryadi ini. Ternyata dalam pertemuan di Solo itu, kenapa Pak? Kan kita tahu bahwa Pak hari itu pastinya Pak Jokowi itu udah pulang kampung ke Solo, nggak mau open house, tiba-tiba dia mendadak diundang oleh Bu Megawati untuk menghadiri deklarasinya Ganjar Pranowo gitu, dan akhirnya Pak Prabowo pada hari pertama Lebaran, hari Sabtu ya, Lebaran itu Pak Prabowo akhirnya datang ke sana, dan katanya kalau menurut versi Bitor tadi dia marah-marah kepada Pak Jokowi gitu, karena dia ini merasa untuk kedua kalinya dikhianati, dan yang lebih bikin jengkel lagi Pak Prabowo, katanya kemudian dia ditawari oleh Pak Jokowi untuk menjadi cawapresnya dari Ganjar. Itu yang saya kira ini menarik sekali nih Pak. Iya, ini jadi membuka apa yang terjadi ya, yang ada di dalam begitu ya Mas Irsu. Karena sebelumnya ini kan belum terungkap sebetulnya apa sih yang dibicarakan oleh Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi begitu. Tapi ini memang unik juga karena sekarang kita bertanya pada hari yang sama ini kan Pak Jokowi ceritanya tidak ada open house begitu. Artinya tidak ada tamu, tidak menerima tamu. Pada hari yang sama kita melihat sepertinya tidak ada anggota kabinet yang lain, menteri yang lain atau kepala lembaga yang datang ke sana begitu. Tapi Pak Prabowo begitu dengan serta-merta pada hari pertama itu datang ke sana begitu. Walaupun dia bisa bersembunyi dengan mengatakan bahwa ini adalah untuk dalam rangka Idul Fitri dan sebagainya, tapi Pak Jokowi tidak melakukan open house begitu ya. Dan kemudian kalau seandainya kita melihat Pak Prabowo kecewa begitu ya, kita juga bisa melihat kekecewaannya ini tidak hanya kepada Pak Jokowi tapi juga kepada Ibu Mega, Mas Hersu. Karena kalau kita melihat jejak dari pernyataan-pernyataan sebelumnya,
dari Andre Rosiade, yaitu yang sering bertindak sebagai juru bicara dari Gerindra, itu jelas-jelas sehari sebelum Lebaran mengatakan bahwa pertemuan berikutnya antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati akan terjadi pada saat Lebaran. Jadi Pak Prabowo ini akan silaturahmi kepada Ibu Megawati pada saat Lebaran begitu. Dan kalau kita melihat jejak yang sudah lalu, itu pada tahun 2022 saja, ketika itu padahal Ibu Megawati jelas-jelas di kediaman di Teguh Umar itu menuliskan gitu, mohon maaf tidak ada open house begitu. Tapi Pak Prabowo pada hari pertama Lebaran tetap datang ke rumah Ibu Megawati begitu. Setelah Ya, sebelumnya setelah ke Solo ya, setelah Solo ya, ke Jogja dulu ya, ke Jogja dulu ya. ya, setelah sebelumnya bertemu dengan Pak Jokowi begitu, langsung bertemu dengan Ibu Megawati. Artinya dia memang walaupun pernah terjadi peristiwa batu tulis dan sebagainya, Pak Prabowo ini pada berbagai kesempatan memperlihatkan bahwa dia tetap menghormati, dia tetap Ya, nggak dekat baper gitu gitu. ya. Dia nggak baper gitu. Hmm. Tapi kita tunggu sampai sekarang itu sepertinya eh, eh, tidak ada pertemuan begitu. Ini kan Lebaran sudah hari keberapa begitu, dan Pak Prabowo tidak menemui Ibu Mega juga begitu. Apakah ini ada kaitannya dengan kemarahannya kepada Pak Jokowi juga? Ya kita wajar saja kalau kita mengaitkannya ke situ begitu, Mas Ersu. Karena sepertinya kok aneh, karena sebelum-sebelumnya tidak ada apa-apa. Kita jadinya pantas untuk juga menduga begitu ya, bahwa ada janji juga dari Ibu Mega begitu ya, walaupun tidak terungkap ke publik. Mungkin ada janji juga kepada Pak Prabowo begitu, bahwa ada kemungkinan nanti Pak Prabowo dipasangkan dengan Mbak Puan, karena mungkin memang sampai hari-hari terakhir last minute itu sepertinya Mbak Puan yang akan diusung gitu. Konsiderannya pidato Ibu Megawati ketika mengumumkan Ganjar Pranowo itu konsideran untuk Puan Maharani itu, kalau coba deh simak lagi ya. Ya. Karena itu kita dan termasuk juga pemilihan harinya itu ya kan, itu apalagi kalau kita tarik ke belakang sampai waktu hari ulang tahun PDIP itu Ibu Megawati bicara tentang kepemimpinan perempuan, tentang kemudian membuat kapal pengobatan ya, kayak rumah sakit terapung gitu ya, yang Ya. juga dinamain nama pahlawan perempuan dari Aceh ya, Laksamana Malahayati dan sebagainya. Jadi betul-betul itu asosiatif semua untuk perempuan. Makanya saya tadi sebut, loh jebulnya kok Kartono bukan Kartini gitu ya. Gitu ya. Iya, iya, dan semua orang terkejut begitu ketika pada sebelumnya bahwa Pak Jokowi yang sudah di Solo tiba-tiba dipanggil begitu, dan ini momennya adalah momen Lebaran, walaupun dari pihak PDIP ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kenapa Bu Megawati mengumumkan pada tanggal 21 April adalah sebagai hadiah kepada rakyat Indonesia, katanya begitu. Tapi ini hadiah kejutan begitu ya, dan Ya, dan saya kira kalau nggak tepat juga kalau disebut hadiah, karena momennya itu kemarin disebut sebagai momen antara partai dan petugas partai. Jelas kok itu disebutnya itu. Jadi bukan kemarin itu bukan acara untuk rakyat Indonesia, itu acara internal partai, memberikan mandat dari Ibu Megawati kepada petugas partainya. Kan begitu sebenarnya ya kalau kita lihat. Iya betul, yang terjadi kan seperti itu. Jadi pengumuman dari petugas partai yang satu akan dilanjutkan oleh petugas Partai yang lain, ya. kedua begitu. Dan kemudian kedua petugas partai sama-sama pulang pakai pesawat negara, kan gitu ya Mbak ya? Iya, untuk urusan partai begitu ya, dan kemudian mereka juga berembuk di dalam untuk rapat untuk urusan partai juga begitu. Jadi ini luar biasa. Ya, ini beda ini. Memang kalau biasanya kan ada orang menyebutkan katanya when my loyalty to party end when my loyalty to country begin gitu ya. Biasanya kan begitu yang sering disebutkan ini politisi dari Filipina itu. Kalau ini beda nih. Ya. Jadi memang betul loyalitinya kepada partai. Tapi tetap saja satu hal yang sangat menarik, kita tunggu apakah kemudian bagaimana nih ceritanya, karena kan kalau seperti yang saya kira kita juga sudah lama mendengar bocoran-bocoran seperti itu dan kemudian ditulis dengan panjang lebar oleh Denny Indrayana, memang kan ada upaya dengan kalau kemarin misalnya Pak Prabowo itu bisa dibujuk menjadi wakilnya Ganjar Pranowo, yang terjadi calon tunggal nantinya kan gitu, karena Anies Baswedan disingkirkan dan kemudian yang terjadi calon tunggal. Kalau kemungkinan karena calon tunggal nggak mungkin dilakukan, ya mungkin akan ada partai calon boneka kan gitu yang ditunjukkan gitu. Tapi ini kelihatannya tanda tanya kalau memang betul si Pak Prabowo akan melawan ini, dan saya juga tidak membayangkan bagi Pak
Pak Erlangga, terus kemudian ikut gabung dengan Ibu Megawati dengan PDIP dan hanya menjadi partai biasa, partai pendukung saja gitu, tidak jadi wakil presidennya. Saya kira itu nanti dari sisi Golkar sendiri pasti akan membuat elektabilitas partai Golkar akan turun anjlok. Nah, kalau dia berpasangan dengan Pak Prabowo, ya saya kira ini tentu saja merasa marwahnya terangkat gitu, dan para caleg dan konstituen Golkar juga merasa lebih pede kan, itu kalau itu yang terjadi, Mbak. Jadi saya menduga kalau itu terjadi, kalau kemudian tetap dengan skenario Anies disingkirkan, ya akan terjadi berhadapan-hadapan Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo gitu. Mungkin cukup pede kalau cuma berdua saja. Tetapi akan lebih ramai tentu saja kalau muncul Anies Baswedan juga gitu. Ini belum tentu kan, kalau kita ambil survei yang ya relatif kredibel seperti disampaikan oleh Kompas ya Mbak ya, litbangnya Kompas kan menyatakan bahwa basis pemilihnya Ganjar itu hanya di DIY dan di Jawa Tengah gitu ya. Kemudian ya ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur, tapi tidak cukup besar gitu. Di Jakarta kecil, Banten kecil, dan di luar Jawa juga tidak cukup besar. Jadi kelihatannya memang kalau kita amati kan Mbak, setelah pengumuman capresan itu tidak terasa ya euforianya Ganjar itu seperti euforianya Pak Jokowi ketika baru dulu diumumkan oleh Ibu Mega gitu ya. Jadi bisa kita duga jangan-jangan suara Ganjar ini memang ya tidak jauh lebih besar dari PDIP lah gitu. Kalau toh ada limpahan suara dari Pak Jokowi, ya mungkin nggak terlampau besar gitu ya. Itu yang saya kira banyak juga kan orang yang tadinya mendukung Pak Jokowi juga sekarang sudah kecewa kan, yang berbalik arah itu banyak sekali kita menemukan tokoh-tokoh semacam itu. Nah, ini tentu saja menarik, pasangannya Ganjar Pranowo ya harusnya cari orang yang bisa mendongkrak elektabilitasnya, membantu lah, bukan mendongkrak, membantu elektabilitasnya. Sementara kalau dipasangkan dengan Sandiaga Uno dan Erick Thohir ya nggak akan terlalu membantu. Kalau kemudian dikesankan bahwa oh ini segmen representasi Islam, ya nggak juga gitu ya. Sandiaga Uno dan Erick Thohir itu disebut sebagai representasi Islam, pasti nggak seperti itu, karena mereka ini kan sejarahnya juga bukan, secara tradisional juga bukan dari kelompok Islam gitu, bahwa kemudian dalam pemilu lalu Sandiaga Uno itu bersasangan dengan Pak Prabowo di konotasinya didukung oleh kelompok Islam, tapi bukan genuine kan gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hirsu. Jadi kalau soal euforia tadi sebenarnya kita bisa mengukur ya. Bu Mega kan mengatakan bahwa bangkit gitu ya, para kader PDIP bangkit, dan kemudian pasanglah bendera-bendera partai itu di rumah kalian masing-masing. Nah, sejak adanya perintah itu kan perintah yang langsung disampaikan oleh Ibu Mega secara live ke seluruh Indonesia begitu, ke konstituen dan kepada kadernya. Tapi saya perhatikan sejauh saya terus kemudian saya jalan-jalan, mana yang pasang bendera PDIP ya begitu. Jadi memang betul euforia itu tidak terjadi begitu Mas Hirsu begitu. Ya. Karena di internal sendiri kan juga ada persoalan kan, di internal PDIP kan kita tahu, ingat dulu ada Dewan Kolonel yang jadi pendukung Mbak Mega, Mbak Puan gitu, dan kita tahu kan ada orang-orang seperti Bambang Pacul, Trimedia Panjaitan, bahkan Trimedia ini video-videonya sampai sekarang diputer terus di berbagai media sosial, yang dia menyatakan bahwa Ganjar Pranowo itu miskin, nggak punya prestasi apa-apa dan sebagainya gitu ya. Ya ini ngomong orang PDIP sendiri kan, dan itu kan nggak mungkin tiba-tiba mendadak sekarang diralat. Oh enggak, sekarang udah berprestasi. Dan pasti ya Mbak Puan pasti juga mengalami kekecewaan yang sama lah, karena bagaimanapun dia pasti mikirnya dia juga tadinya yang akan diusung oleh PDIP kan gitu, oleh Ibu gitu. Iya betul sekali. Selain di dalam tubuh PDIP sendiri saat ini juga di Gerindra ini kan sedang juga kesal kalau saya melihat demikian ya Mas Hersu, kecewa, marah begitu. Pak Prabowo berkali-kali dikadali begitu kan. Jadi jadi ada janji-janji yang kemudian tidak ditepati begitu. Ada sepertinya itu kalau seperti anak kecil yang diiming-imingi permen begitu kan, jatuhnya jadi seperti itu Mas Hersu, tapi ternyata kemudian permennya nggak jadi dikasih begitu. Iya, saya kira pasti hal yang sama juga, ada kemarahan yang sama kepada Pak Jokowi, tapi kan Pak Prabowo itu ya seperti kita sebut tadi, itu luar biasa matang dia orang kepada orang, seperti Pak Indro Priyono, Pak Agung Gumelar yang dulu seperti apa hubungannya dengan Pak Prabowo pun dia bisa datang Lebaran gitu, dengan Pak Wiranto juga yang hubungan seperti itu dia bisa datang. Jadi memang
kalau orang Jawa nyebutnya apa ini, nyelondoi ya Mbak gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya ya, apa ya, Iya, iya betul. Jadi apa itu, merendahkan diri untuk mengajuk hati orang gitu, itu bisa sekali ya Pak Prabowo ya. ya, berendah hati begitu ya. Dan ini kembali kemudian kalau kita melihat bahkan dia mendatangi Pak Agung Gumelar, Pak Tri Sutrisno, terus dan yang Pak lain-lainnya ya Pak Wiranto ya, Wiranto Pak dan Hendro. sebagainya begitu. Pak Wiranto, Pak Hendro pada hari yang sama begitu dia secara maraton, tapi dia tidak datang ke tempat Ibu Mega. Itu yang orang melihatnya ini kok kenapa begitu? Pada tahun yang lalu justru yang dilakukan yang terutama adalah teman begitu ya. Kan setelah Pak Prabowo menjadi bagian dari kabinet begitu, itu artinya kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu kan jadi seperti tidak ada halangan lagi begitu. Walaupun ketika menjadi oposisi pun Pak Prabowo juga tetap menganggap Ibu Mega seperti itu begitu Mas Hersu. Ya, ya. Jadi ini memang posisi yang sekarang ini Gerindra ini seperti ditelikung begitu ya, karena Sandiaga juga operasi kan berarti berjalan lewat Sandiaga juga seperti dikatakan Iya oleh dong, Muzani. iya. Muzani Apalagi yang kalau punya kemarin kan. jadi Sandiaga dipasangkan dengan Ganjar, wah itu double marahnya pasti. Iya, apalagi kata Muzani juga Sandiaga ini rupanya tergoda oleh survei begitu. Jadi memang ini operasi dari mana-mana, dari lembaga survei, dari berbagai jalan begitu ya, untuk walaupun Gerindra sepertinya itu didukung, tapi operasi di dalam itu ternyata tetap bekerja gitu. Ya, ini kita tunggu apakah nanti yang disebut koalisi besar itu tetap Pak Prabowo datang gitu. Nah, menurut saya kalau datang, aduh, kita nggak tahu juga kan, ini sudah jelas kemarin kan bagaimana dia dibawa ditenteng kemana-mana. Pak Budi Gunawan sudah menyebut aura Pak Jokowi itu udah pindah ke Pak Prabowo. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa dia sudah seperti dididik oleh Pak Jokowi untuk bagaimana mengelola negara. Tiba-tiba yang dipilih adalah Ganjar Pranowo. Ini menarik. Mungkin Pak Prabowo bisa terobati kalau ternyata kemudian Pak Jokowi dengan akan terbuka menyatakan bahwa saya akan dukung Pak Prabowo. Tapi rasanya sih saya nggak mungkin itu terjadi seperti dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ya kesimpulannya bisa disimpulkan di PHP lagi lah Pak Prabowo ini ya Mbak ya. Ya, tidak mungkin lah dia terus kemudian dengan Ganjar sudah ditunjuk terus kemudian dia akan memperlihatkan seperti kemarin dia mengendorse Pak Prabowo, kan sudah jelas pada saat Ganjar dideklarasikan dia diundang sebagai petugas partai dan situ berkali-kali disebutkan begitu. Dan pulangnya bersama dengan Ganjar, kemudian dia mengcoach Ganjar Pranowo di pesawat kepresidenan tentang bagaimana cara mengelola negara dan sebagainya, kemudian sampai sholat Idul Fitri bersama juga kan, itu dari situ aja udah kelihatan ya Pak ya. Jadi kita lihat saja seperti apa nanti kalau Pak Prabowo ternyata tetap hadir dalam pertemuan dengan koalisi besar dalam tanda petik gitu. Ya, atau sebenarnya lebih disebut koalisi KB aja, misalkan nanti kita bisa sebut koalisi besar atau koalisi bubar kan, bisa juga gitu dua-duanya. Jadi disingkat saja lah gitu supaya lebih bebas nih ya. Oke, Mbak Agi ya, saya kira itu ya Mbak Agi ya yang kita tunggu ya. Ini apakah karena sekarang kelihatannya yang jadi juru bicara dari koalisi besar itu Pak Zulkifli Hasan ya, yang ya seperti itu. Ini menarik dan perkembangan politik terbaru kali ini, dan masih banyak akan muncul drama-drama berikutnya. Kita tidak tahu kejutan apa lagi yang akan muncul gitu. Oke, Mbak Agi, mari kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya esok. Saya Subnu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.